Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM 2514040022. Saya berasal dari Prodi Tadris Matematika kelas 25A. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep pelestarian adat dan tradisi lokal Minangkabau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi dengan judul konsep pelestarian adat dan tradisi lokal Minangkabau, khususnya tentang konsepsi perubahan dan pelestarian tradisi. Teman-teman semua, kita tahu bahwa Minangkabau dikenal sebagai salah satu daerah Indonesia yang kaya akan adat dan tradisi. Namun, adat tidaklah sesuatu hal yang beku. Ia selalu berinteraksi dengan perubahan zaman. Masyarakat Minangkabau memiliki pandangan yang unik tentang perubahan adat. Adat boleh berubah asalkan perubahan itu tidak keluar dari nilai-nilai dasar dan ajaran Islam. Dalam pepatah adat disebutkan, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Artinya, adat terdiri atas dasar syariat Islam, dan Islam berlandaskan pada Al-Quran. Jadi, meskipun masyarakat Minangkabau terbuka terhadap perubahan sosial, budaya, maupun ekonomi, mereka tetap memastikan bahwa semua perubahan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, ada juga pepatah lain yang mengatakan, alam tak kambang menjadi guru. Maknanya, adat belajar dari dalam dan maknanya adat belajar dari alam dan kehidupan sehari-hari. Ini menggambarkan bahwa adat Minangkabau bersifat dinamis, bisa beradaptasi, belajar, dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Konsepsi adat Minangkabau terhadap perubahan. Konsep perubahan dalam adat Minangkabau bukan berarti meninggalkan tradisi lama secara total, tetapi lebih kepada menyaring mana yang masih relevan dan mana yang mestinya harus diperbaharui. Masyarakat Minangkabau percaya bahwa perubahan itu adalah bagian dari proses kehidupan. Selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka perubahan dapat diterima. Misalnya, dalam kehidupan sosial, dulu semua kegiatan adat dilakukan di surau, mulai dari musyawarah sampai pendidikan anak laki-laki. Sekarang, banyak kegiatan yang berpindah ke balai atau gedung serbaguna. Namun, semangatnya tetap sama, yaitu kebersamaan, gotong royong, dan musyawarah mufakat. Ini menunjukkan bahwa bentuknya boleh berubah tetapi nilai dasarnya tetap dijaga. Keselarasan konsepsi adat dan Islam. Dalam tradisi Minangkabau, adat dan Islam bukan dua hal yang bertentangan, tapi justru saling melengkapi. Keduanya membentuk cara berpikir dan bertindak masyarakat dalam menghadapi perubahan. Ada 4 pola utama yang menunjukkan keselarasan antara adat Minangkabau dan ajaran Islam. Yang pertama, menerima dan melanjutkan tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam. Artinya, jika ada tradisi lama yang masih sejalan dengan ajaran Islam, maka tradisi tersebut tetap dipertahankan. Contohnya adalah tradisi gotong royong atau batagak rumah gadang. Kegiatan ini menunjukkan kebersamaan dan tolong-menolong. Nilainya juga sangat ditekankan di dalam Islam. Yang kedua, menerima dan memperbaiki tradisi lama. Tradisi lama yang masih baik tapi perlu disesuaikan, dapat diperbaiki dengan menambah atau mengurangi bagian tertentu. Contohnya baralek, yaitu pesta pernikahan adat Minangkabau. Dulu acara ini sering berlangsung sehari-hari dengan hiburan yang berlebihan. Sekarang, masyarakat mulai menyesuaikan agar lebih sederhana dan sesuai ajaran Islam, misalnya dengan memperbanyak doa dan mengurangi musik yang tidak perlu. Yang ketiga, menambah tradisi baru yang sesuai dengan Islam. Perubahan zaman juga melahirkan tradisi baru yang bernilai positif. Misalnya pengajian nagari, wirid remaja, atau kegiatan sosial berbasis masjid. Walaupun tradisi ini tidak ada pada masa lampau, tetapi sejalan dengan semangat adat dan ajaran Islam, yaitu mempererat silaturahmi dan memperkuat keimanan masyarakat.
Yang keempat, membuang tradisi lama yang bertentangan dengan Islam. Adat juga tidak segan meninggalkan tradisi yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Contohnya, membangkit batang tarandam. Tradisi lama yang berbau tahayul dan bertentangan dengan prinsip tauhid. Tradisi seperti ini mulai ditinggalkan karena tidak sejalan dengan nilai Islam. Hubungan dinamis antara adat dan zaman. Minangkabau selalu dikenal dengan pepatah nan elok diambil, nan buruk dibuang. Artinya, adat selalu terbuka terhadap hal-hal baru yang membawa manfaat, tetapi tetap menolak hal-hal yang buruk atau bertentangan dengan nilai moral. Inilah yang membuat budaya Minangkabau bisa bertahan hingga sekarang. Meskipun dunia sudah banyak berubah, mereka tidak menolak modernisasi, tetapi memfilter agar nilai leluhur tetap terjaga. Jadi, dari yang saya sampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa adat Minangkabau bersifat dinamis dan adaptif. Adat tidak hanya diwariskan, tapi juga dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Namun, dasar utamanya tetap satu, yaitu ajaran Islam. Dengan prinsip adat basandi syarak basandi kitabullah, masyarakat Minangkabau berhasil menjaga keseimbangan antara melestarikan tradisi dan menerima perubahan. Inilah yang membuat adat Minangkabau tetap hidup, relevan, dan bermakna sampai sekarang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kata yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.